Banu menghampiri Deden yang menunggunya sambil berjongkok di celah gelap antara dinding dan pagar rumah tersebut. Rumah keluarga Burani. Rumah itu telah 2 bulan ini kosong, dengan lampu di sekitarnya padam. Sebagian lampu di situ sengaja dirusak Deden sekitar sebulanan yang lalu. Rencana ini telah berminggu-minggu mereka persiapkan. "Ada yang tahu kamu di sini malam ini?" tanya Deden serius. "Tidak," jawab Banu. "Aku sudah sangat hati-hati seperti biasa. Pasti tidak ada satupun yang tahu aku kesini malam ini." Mereka saling berbisik, namun kentara sekali begitu tergesa-gesa. "Kau bawa yang kupesan semuanya? Lengkap?" Deden bertanya kepada Banu sembari mengatur beberapa peralatan yang dibawanya. "Aku tidak hafal semuanya, tapi semua yang tercatat sudah dicentang. Semua ada di sini," ujar Banu sembari menunjukkan buntalan kain yang dipegangnya. Bawaan Banu dan Deden dikemas dalam buntalan kain agar tidak berisik. "Bawa sini punyamu," kata Deden. "Selesaikan sedikit lagi lubang itu. Aku atur urutan ini dulu," sambung laki-laki berusia 30-an itu sambil membuka kain bawaan Banu yang berusia 2 tahun lebih muda. Banu beringsut ke sisi lain rumah Burani. Di sana gelap tak kalah dari sisi lainnya. Lubang berukuran 1 kali 1,5 itu telah tergali sedalam pinggang. Banu bertanggung jawab menyelesaikan lubang itu, sementara Deden keluar kota 4 hari belakangan ini. Deden yang berurusan menyediakan ayam cemani. Dia bilang ayam yang terkenal karena warna hitamnya itu milik kakeknya yang sudah sangat sepuh. Dijaganya bagai barang koleksi yang teramat berharga. Beberapa kali dicoba dicuri, namun gagal. Para pencurinya berakhir kesurupan. Tawaran harga yang fantastis pun ditolak oleh si kakek. Banyak orang bermobil mewah gagal membujuk kakeknya untuk membuat si ayam berpindah tangan. Tekanan sekop pelan-pelan mengikis tanah lubang sepinggang tadi. "Sedikit lagi lebih dalam yang dibutuhkan," begitu kata Deden kepada Banu. Itulah mengapa lubang tersebut butuh beberapa hari untuk dituntaskan. Masalah waktu, masalah kerahasiaan, dan masalah tidak boleh berisik. Banu tidak begitu paham perihal ritual yang akan mereka laksanakan malam ini. Malam yang dianggap tepat oleh Deden. Banu percaya saja kepada Deden. Deden lebih tahu, pikirnya. Lihat saja, istri Deden yang berada di level berbeda dari rakyat jelata desa mereka. Keampuhan ilmunya Deden sudah tidak perlu dilakukan lagi. Apalagi Banu sudah benar-benar terjepit kali ini. Tagihan utang baik dari teman, saudara maupun penagih utang tak dikenal utusan pinjol sudah benar-benar sangat mengganggunya. Hanya Deden harapan terakhir Banu. "Malam ini adalah malam aku membalikkan nasib hidupku," gumam Banu dalam hati. Masih diingatnya ketika Deden terdiam cukup lama saat Banu menyampaikan keluh kesahnya di kios Bu Hera. Hingga kemudian mata Deden berbinar dan ia berkata, "Aku punya jalan keluarnya." Maka tak kala Deden menanyakan kesiapan Banu untuk konsisten dan bersabar menyiapkan apa-apa saja kebutuhan dalam beberapa minggu belakangan ini, Banu langsung menyatakan kesediaannya tanpa ragu sedikit pun. Rumah Burani mereka pilih karena beberapa alasan. Posisinya yang terletak di ujung gang bersebelahan dengan rumah lain yang juga kosong. Seberang dan belakang rumahnya adalah tanah kosong dengan pohon dan tumbuhan tak terawat. Warga sangat jarang melewatinya karena gang tersebut buntu. Gang itu pun dibatasi pagar pemisah kompleks dengan alur sungai yang membatasi desa mereka dengan desa tetangga. Mereka cuma perlu memperhatikan kebiasaan 2 rumah lainnya di gang tersebut agar bisa dengan aman menuju rumah Burani
tanpa ada yang menyadari. Kematian suami Bu Rani yang dianggap tak wajar dan mendadak benar-benar menambah nilai kepatutan pelaksanaan ritual mereka. Orang sekampung membicarakannya. Mereka menduga ada yang iri dengan karirnya Pak Rusdi, suami Bu Rani. Matinya mengeluarkan darah. Begitu kabar yang tersebar di kalangan warga. Mereka percaya Pak Rusdi mati disantet. Mungkin keadaan itulah yang membuat Bu Rani dan kedua anaknya tidak lagi nyaman tinggal di lingkungan tersebut. Lalu memilih pindah ke rumah orang tuanya di kota lain. Hal itu merabat pula ke tetangga yang menyewa rumah di sebelahnya. Mereka merasa takut dan tidak melanjutkan sewa. Dua rumah ujung menjadi kosong. Lubang kini sedalam ulu hati. Segini aja cukup kiranya.